adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Tiara manis di sini. Kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita sama-sama adik-adik. Karena Kak Tiara yakin dan percaya adik-adik yang di rumah tetap sehat, tetap bersukacita. Amin adik-adik. Amin. Masih ingat kan Laskar Kristus kita yang biasa kita nyanyikan di sekolah minggu, yel-yel sekolah minggu? Pasti semuanya masih ingat. Ayo semuanya yang di rumah bangkit berdiri. Kita sebelum melakukan ibadah kita berikan dulu yel-yel yang terbaik. Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, haleluya. Apa moto sekolah minggu kita? Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. Yang pertama, rajin sekolah minggu. Kedua, rajin baca Alkitab. Yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Yang keempat, semangat memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mulai ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan memiliki sikap seorang murid yang mau duduk diam dengar-dengaran ya Tuhan. Untuk kami boleh bernyanyi, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ayo adik-adik kita mau melompat buat Tuhan. Kita mau nyanyi bersama-sama. Haleluya. Aku anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi. Lima ya. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi. Siap enam. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Haleluya. Jadi adik-adik yang di rumah jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Mari kita ajak teman-teman kita untuk membawa mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Haleluya. Lebih semangat lagi ya. Kita menyembah Tuhan lagi ya. Kita mau menari, mau melompat buat Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Ayo ikutin gerakannya sama-sama. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat,
biasa, adik-adik yang luar biasa. Ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Maria. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, ini telinga kami Tuhan. Ini telingaku Tuhan, isilah seluruh hatiku. Aku siap mendengarkan. Bicara Shalom adik-adik. Wah, Amaria senang banget. Hari ini adik-adik memuji Tuhan yang luar biasa. Amaria percaya semuanya hari ini penuh dengan sukacita. Sekarang waktunya kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Semua tidak ada yang lagi lirik kanan, lirik kiri. Tidak ada lagi yang toel-toelan. Kita mau fokus sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami, berkati kami, supaya kami boleh menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh bertumbuh, ditanam di hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Kakak Maria mau tanya nih, cerita minggu lalu siapa yang ingat? Dan siapa yang cerita? Ayo. Iya bener, Kakak Ame ceritanya tentang Lazarus yang miskin dan orang kaya yang sombong. Jadi adik-adik tidak boleh sombong, tidak boleh membedakan yang miskin atau yang kaya. Kita harus saling mengasihi dan harus saling berbagi. Nah, sekarang Kakak Maria mau cerita tentang, adik-adik siapin Alkitabnya dulu. Kisahnya itu ada di Matius 25. Ayo adik-adik siapin. Nah, sekarang lihat nih Kakak Maria pakai apa? Ada yang tahu nggak ceritanya tentang apa? Kamu cerita ya, tapi adik-adik harus duduk diam, telinganya dibuka lebar-lebar, supaya firman Tuhannya boleh masuk ke hati adik-adik semua. Oke, sekarang Kakak Maria mau cerita. Waktu itu di suatu tempat ada sebuah istana yang megah, dan terdengarlah suara prajurit keluar dari istana. Raja akan datang, raja akan datang, raja segera tiba, raja segera tiba. Ayo semua rakyat mempersiapkan diri masing-masing untuk menyambut kedatangan raja. Tetapi
raja tidak memberitahukan akan kedatangannya, kapan, jam berapa, dan waktunya. Makanya seluruh rakyatnya disuruh persiapkan diri dan harus siap. Pas raja datang, mereka harus sudah siap. Nah, untuk melanjutkan ceritanya, Kakak Maria mau ngajak adik-adik, udah siapin Alkitabnya belum? Oke, kita baca Alkitabnya dulu ya. Di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kakak Maria bacain ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Baik adik-adik, firman Tuhan cerita tentang ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Mereka disuruh untuk mempersiapkan diri buat apa adik-adik? Untuk menyambut mempelai laki-laki, yaitu seorang raja yang dari kerajaan yang besar. Mereka membawa pelita dan mereka membawa buli-buli. Tetapi yang 5 gadis yang bodoh itu hanya membawa pelita saja, tidak membawa buli-buli. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana, mereka membawa pelita dan membawa buli-buli untuk persediaan minyak pada saat pelitanya nanti padam. Waktu itu 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu menunggu kedatangan sang raja itu. Namun tidak datang-datang. Mereka membawa pelita dan buli-buli. Sedangkan yang 5 gadis bodoh itu hanya membawa pelita. Nih, ini pelita adik-adik namanya. Ada isinya lampu dan ada minyak. Ini namanya buli-buli. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Saking mempelai raja itu nggak datang-datang, akhirnya 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu tertidur. Mereka mengantuk, mereka tidur lelap sekali. Ketika mereka sedang tertidur, apa yang terjadi? Dengar suara. Adik-adik kaget ya.
terdengar suara. Song-songlah dia, song-songlah dia, mempelai sudah datang, mempelai sudah datang. Wah, mereka bergegas, bangun. Aduh. Mereka, gimana nih persiapan? Ternyata apa adik-adik? 5 gadis yang bodoh itu kasihan, pelitanya hampir padam. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana itu, mereka sudah membawa persiapan. Sudah ada pelitanya masih menyala, ada buli-buli minyak yang masih tersedia. Lalu apa yang dikatakan oleh gadis yang bodoh itu kepada 5 gadis yang bijaksana? Tolonglah berikan kami sedikit aja dari minyak kalian. Ini nih, pelita kami hampir padam. Lalu apa yang dikatakan 5 gadis yang bijaksana itu? Aduh, nanti kalau kita kasih ke kalian, minyak kami juga habis. Gak cukup buat kamu dan juga buat kami. Udah, gini aja. Kalian pergi aja membeli ke toko situ untuk membeli minyak yang baru. Lalu mereka dengan senang hati mereka langsung, oke nih, kami akan membeli. Dan mereka bergegas untuk membeli. Di saat mereka sedang membeli minyak, datanglah mempelai itu adik-adik. Lalu apa yang dilakukan? 5 gadis yang bijaksana itu, mereka disambut dan mereka masuk ke dalam kerajaannya. Lalu apa yang terjadi? 5 gadis yang bodoh itu lari. Mereka mengetuk, Tuhan, Tuhan, tolong bukakan pintu, kami sudah datang. Waktu Tuhan yang membuka pintu, Tuhan yang marah. Dia bilang apa? Saya tidak mengenal kalian. Pergilah. Tuhan, tolonglah kami, saya tidak mengenal kalian. Firman Tuhan bilang apa di sini? Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, firman Tuhan berkata apa adik-adik? Diingatkan bahwa kita harus selalu berjaga-jaga dalam segala hal, karena kita tidak akan tahu kapan Tuhan Yesus datang. Jadi adik-adik kalau persiapkan diri, kayak seperti ini adik-adik, lagi pandemi, lagi COVID-19 ini, pemerintah sudah mencanangkan protokol kesehatan 3M. Apa adik-adik? Memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak daripada kerumunan. Juga saat adik-adik untuk mempersiapkan diri untuk belajar, apa yang adik-adik persiapkan? Harus ada alat tulis, ada buku, ada pulpen, dan juga yang sekarang lagi daring harus menyiapkan handphone dan kuotanya. Nah, seperti itu halnya adik-adik. Kita mau menyambut Tuhan Yesus harus mempersiapkan diri dengan matang, dengan bijaksana seperti 5 gadis bijaksana itu. Mereka mempersiapkan minyak dan pelitanya. Mereka mempersiapkan hati dan hidupnya. Seperti adik-adik juga, kayak kita harus mempersiapkan diri supaya kita dapat menyambut Tuhan Yesus nanti kalau datang. Kita masuk ke dalam kerajaannya yang kudus, ke dalam kerajaan surga. Nah, syaratnya apa? Harus rajin ibadah, harus rajin sekolah minggu, harus rajin berdoa. Terus apa? Melakukan firman Tuhan, membaca Alkitab, terus semangat untuk memuji menyembah Tuhan. Jangan lupa adik-adik, kita harus mempersiapkan diri. Mari adik-adik ajak mama papa untuk selalu mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, baik adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sekian. Adik-adik ingat harus selalu mempersiapkan diri untuk menyambut apa? Tuhan Yesus. Adik-adik harus tetap semangat. Walaupun di tengah pandemi ini, adik-adik tetap semangat memuji Tuhan. Harus rajin membaca Alkitab, harus rajin berdoa. Ajak mama papa untuk selalu mencari Tuhan Yesus.
Adik-adik, nanti ada ayat hafalannya ya. Ingat, Matius 25 ayat 13. Coba adik-adik baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi yuk. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Coba tanpa Alkitab, adik-adik kalau baca ayat hafalan dimulai dari alamat, isi, balik lagi ke alamat. Yuk, 1, 2, 3. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius 25 ayat 13. Nanti ayat hafalannya adik-adik kirim ke masing-masing wali kelas. Demikian untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh semakin pintar, semakin bijak. Untuk kami boleh mempersiapkan diri kami masing-masing untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.